Yes. Bintang tamu gue ini legenda sih menurut gue. Gue cuma bisa nonton di TV, nonton zaman dulunya, dan gue ketemu orangnya. Indro Warkop, everybody. Yes. Ya kan? Karena ini ruangan tertutup nih, Om. Di luar banyak orang. Ini paparazzi semua. Iya, iya kan? Ya kan? Sampai nggak kelihatan. Emang ketutup kan? Oh, ketutup. Iya. Om, karena ini berdekatan kita pakai masker. Bener. Wah, lu tobat. Gue takutnya dokter Tirta marah. Itu Dia kan marah-marah itu mulu. kalau Ya yang kan? lain nggak apa-apa. Dokter Tirta rame banget. Tahu. Tapi dia kenapa sih, Om? Nggak Dia- tahu. Dia tuh care tapi. Iya kali ya. Tapi gue selalu marah. Gak balik. Oh, salah ya. Iya kan? Nah, namanya orang tua nggak terlalu. Oh iya betul. Masih untung gua nggak pakai mirror. Iya benar, lurus dong. Nah, Oke, masih kelihatan ya? masih kelihatan, aman. Indro asli. Iya. Bilangin Indro asli. Indro Warkop yang udah jutaan film. Ih, Ya, ratusan film ada. enggak, Berapa? puluhan. Puluh. Om, Iya. by the way, Iya. gue senang banget ketemu lu akhirnya. Kita syuting dua Gua film. lu nggak tahu kan gua naksir lu. Iya. Kita tuh kalau main film kok begitu. Enggak, tapi serius nih. Gue tuh waktu pertama kali tawarin Kita tuh Falcon. lebih rame di ketemu gini daripada Iya, daripada syuting gak jelas, Iya. udah lupa lu mulu Iya. skripnya. Oh, iya bener. Main sama senior. Ya. Iya. Kan gue main sama senior Jangan senior ah. Kenapa? Jangan ngomong soal umur. Kenapa? Ya, apa ya? Suka kadang-kadang gua merasa risih. Kenapa? Karena dianggap senior atau orang tua itu lebih banyak tahu segalanya. Padahal Emang nggak tahu? di dunia kesenian nggak seperti itu. Kenapa? Bisa jadi gue belajar sama lu. Oh gitu. Yang mudaan. Iya, inilah berkesenian gitu. Jadi nggak ada limitnya. Nggak ada. Berkesenian menurut aku nggak punya tingkat kelulusan. Oke. Ya kan? Walaupun lu udah main film ratusan, main film komedi udah ratusan. Mungkin secara pengalaman, iya. Iya, jam Artinya terbang nggak apa? bisa dikalahin. Iya. Yes. Tetapi sekarang kan IT kan jalan terus. Oke. Semua teknologi jalan terus sehingga nggak bisa juga dibilang gua menguasai semua ilmu mengenai itu. Oke. Gitu. Kapan itu lu ngeh begitu Warkop udah nggak ada dan lu akhirnya solo sendiri, lu baru banyak belajar? Oh ternyata? Enggak. Justru gua dapat ini dari Warkop. Oh gitu, kenapa? Karena Warkop doktrinnya gitu, kita nggak boleh berhenti belajar di ini. Makanya Warkop tuh selain jadi dari radio. Dari radio terus kita keluar panggung. Oke. Itu udah dunia yang lain lagi Oke. kan. Tapi pas di radio lu bertiga tuh, Om? Berlima. Oh berlima. Oke, berlima. Begitu kita keluar, waktu itu yang Waktu pertamanya Dono rada berat. Kenapa? Jadi dia tuh textbook banget, sementara waktu itu kita bener-bener spontan gitu. Uhuy. Ohoy. Oke. Uhuy banget. Uhuy banget. Ya kan? Nah, dalam perjalanannya memang akhirnya Dono harus ikut.
Yang nggak bisa ikut benar-benar Badil, Rudy Badil itu yang paling senior. Oke. Itu ada di Warkop awalnya? Ada. Oke. Dia sebetulnya orang belakang panggungnya, dia foundernya. Oh, dia foundernya? Iya, Rudy Badil ini. Kenapa dia nggak ikut? Dia itu wartawan, dia jago nulis, dia orang film. Oke. Dia lebih terlibat ke pengatur lagu lah, kayak director gitu. Oh, I see. Dia tahu banget nih, ini si Ubay, gua dipanggilnya Ubay, Ubay. di warung. Ubay nih karakternya gini, Kak. Acing Kasino, karakternya gini. Mas Slamet Dono, karakternya gini. Jadi dia harus dibikinin supaya jalan gitu. Oke, gitu. Rudy Badil tuh begitu. Ini Om Rudy Badil udah almarhum kah? Udah almarhum. Udah almarhum, oke. Sekarang tinggal gue. Tadinya Om Rudy Badil yang terakhir nih masih baru menikah setahun yang lalu. Oh, baru? Iya, sebelum pandemi ini. Oke. Gitu. Nah, terus tadinya kan masih ada The First, dia yang pertama kan? Dia yang pertama. Sama The Last. Oke. Oke. Sekarang benar-benar The Last Mohican gue. Lo. Iya. Nah, gue tuh selalu penasaran pas ketemu lo. Jangan. Suka lo. Iya, kalau penasaran. Tapi gue begitu gue syuting Amal, gue tuh selalu pengen bertanya deh. Lu kan big names banget pada masa itu kan, Warkop gila sih. Iya. Kan gue tidak merasakan Warkop aslinya ya. Itu salahnya. Salah kan gue masih. Kenapa sih? Kena salah gue ya? Iya. Kenapa sih lu nggak merasain? Gue hanya menonton Warkop ulangannya. Jadi bukan saat di zaman era-era lo kayak kemarin gue ketemu siapa namanya yang gue beradu acting, yang gue sempet sayang sama dia juga. Sampai Tante Rosi sebenarnya. Hah? Tante Rosi sebenarnya. Tante Rosi. Oh, Yurika Prastika. Iya. Gue kan tidak mengalami era kejayaan. Kan dia cerita sama gue, wah Indro tuh Nat dulu begini kan gue nggak tahu. Gue hanya menonton lo dari layar televisi di ulangan, entah di RCTI di mana kan diulang-ulang. Jadi gue tidak merasakan euforia-nya Warkop pada masa itu tuh segila itu ya. Lu tuh top rating. Jadi gini dulu belum ada rating, belum ada. Karena gini, televisi aja cuma satu, TVRI. Oke. Jadi ketika kita muncul dan booming, lu bisa bayangin dong. Kalau sekarang kan televisi 20 mungkin ada ya, Jakarta ya. Ada nggak? 14, 15 lah. 15. Lu bayangin popularitas lu tuh terbagi. Oke. Penonton setianya ini yang kebetulan lu belum pernah masuk situ atau masuk juga cuma sedikit-sedikit aja, nggak ada yang tahu lu. Oh, ya kan? Iya. Kalau dulu semua TVRI, Pak. Jadi di kecamatan semua nonton, 2000 orang lihat, TV belum dinyalain, belum pada bubar. Ya kan? Oke. Nah, lihat, itu satu. Kedua, dulu tuh pelawak tuh selalu coreng-moreng. Mohon maaf nih. Coreng-moreng itu mungkin salah. Ya gini. Pakai kumis-kumisan segini doang. Pakai sekalinya kumis gede-gedean gitu, diginiin gitu. Biar apa? Pakai ya biar lucu, Pak. Oh, biar lucu. Oke. Pakai pakaian dasinya segini doang. Ya. Celananya segini atau pakai pakaian perempuan. Nah, Warkop itu tidak begitu. Kita tampil kalau di umum kayak gitu, bahkan kadang-kadang pakai jeans, pakai kemeja kotak-kotak misalnya, atau pakai kemeja putih, pakai slayer gitu. Dan kita seragam. Oke. Kecuali di gunung ya. Kita seragam. Kalau di daerah yang di gedung apa segala macam, kita selalu ngejas. Yang pada saat itu orang nggak ada, karena kita verbal kan. Oke. Iya. Jadi kita dianggap pelopor stand up comedy, dianggap. Iya. Oke. Padahal stand up comedy itu kan sebetulnya folklore. Aku selalu kasih contoh yang namanya Basio. Pelawak zaman dulu gue juga nggak ngalamin, tapi gue dengar rekamannya. Gue dengar rekamannya, dia strukturnya struktur stand up. Oke. Cuman mungkin tampilannya pakaian tradisional, pakaian Jawa gitu kan. Oke. Nah, kemudian tampilan ini nih yang dianggap seolah-olah modern. Warkop. Oke. Ya, udah gitu kita itu membawakan kritik sosial banget. Yang saat itu kan pemerintah Orde Baru tahu sendiri kan, ada yang hilang kawan-kawan kita, ada yang iya kan. Jadi kayak gitu. Jadi orang banyak hal yang di ekspektasi yang kuat bener untuk Warkop gitu. Emang lu waktu pada saat itu Om, lu melakukan kritik sosial di Warkop? Banget. Apa contohnya? Ya contohnya misalnya bagaimana keserakahan Soeharto gitu. Misalnya apa ya? Atau gini deh.
kekejaman, walaupun dia ada smiling general kan, Yes. tapi kekejaman dia gitu. Gue bikin jokes misalnya gini. Suatu saat di Mesir sana ada mumi yang baru ketemu. Oke. Seluruh dunia nggak ada yang berhasil nih nemuin ini mumi tahun berapa, matinya di balsam tahun berapa, berapa ribu tahun atau ratus tahun umurnya, nggak ada yang bisa. Amerika nggak bisa, Soviet waktu itu kan paling top Soviet, nggak bisa. Se-Asia tuh diwakili Jepang nggak bisa. Nggak bisa. Cina belum nongol tuh. Betul. Tahun Dia kemana Cina? Hah? Si Cina kemana? Masih di Glodok. Masih di Mangga 2. Iya. Oke. Emang markasnya kan? Iya, makanya belum nongol dalam IT lah. Betul. Kalau sekarang kan udah gila. Tiongkok. Lu orang jangan salah lu, di sini semua kan China semua lah. Iya benar. Benar. Nah, itu belum nongol. Belum nongol. Nggak ada yang bisa nemuin. Oke. Gue waktu itu nama gue Sastro. Sastro. Saya boleh nggak ini nebak juga gitu? Ya boleh, daripada nggak ada yang tahu, mungkin kali aja bisa nih orang Jawa. Tapi saya minta saya bawa ke Indonesia. Boleh nggak? Waduh, jangan. Nanti hilang besok. Enggak. Ada yang ngawal boleh. Oke. Ya kan? Ini si muminya. Si muminya. Oke. Ya udah bawa deh. Gitu. Gua bawa. Gua minta 3 hari aja. Sehari perjalanan berangkat, sehari lagi pulang. Oke. Yang sehari gua pakai nyelidikin nih. Iya. Niat banget lu ya? Iya, jadi gitu ceritanya. Iya. Set gua bawa. Udah. Lu tahu gua bawa kemana? Kemana? Gua bawa ke namanya Kokamtib. Apa tuh? Komando Keamanan Ketertiban. Ini lembaga super body nih lu. Oke. Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada. Nggak usah pakai pengadilan. Gua pengen nyomot lo, comot aja. Oh gitu. Iya, Kokamtib. Hah? Bisa. Bisa Oke, dulu. oke. Apa yang nggak bisa dulu ya kan? Iya. Kalau bisa dia cariin nabi atau Tuhan kali. Kalau bisa. Bisa. Ya Oke. kan? Kalau bisa. Nah, udah gua bawa aja ke sana. Sana. Begitu sampai, tinggal 2 hari lagi kan? Yes. Sehari bakal pulang. Ya udah gua langsung udah ke sana. Pakai taksi ini umum. Lu bawa tuh mumi? Iya, kan ada yang ngawal. Supir taksinya masih ingat namanya? Hah? Supir taksi siapa? Itu dia Batak. Oh, Batak. Nah, Oke. dia panggilannya ucok-ucok aja, gua nggak tahu nama siapa. Batak. Pokoknya cok gitu ya. Makanya berani dia. Iya. Apa itu bang? Mumi, mayat itu. Iya, tenang-tenang aja kau ini ada CIA nih di depan. Iya. Takut kau di samping kau CIA. Kau di belakang bawa muminya. Gua bawa ke markas Kokamtib. Ya kan? Begitu kan masuk kan nggak bisa seenaknya, dia periksa di penjagaan. Iya. Penjagaan udah. Singkat kata, udah kelar nih. Yes. Gua udah dapet nih jawabannya. Gua bawa pulang nih. Ya kan, sehari gua nginep dulu di rumah semalam, besok langsung berangkat lagi Amerika. Gua serahin deh tuh sama pejabat ke Mesir. Ke Mesir. Gua serahin deh sama ke sana. Pas lo ke Mesir lo ketemu siapa, namanya inget gak? Mahmud. Yang satu Mahmud itu yang gua panggil sebetulnya namanya bukan Mahmud. Namanya siapa? Kan orang Arab kan begitu aja. Hai Mahmud gitu. Oke, Kayak iya. Ucok kayak gitu. Iya, Mahmud. Iya, Mahmud. Oke, Atau oke. Muhammad. Gitu kan biasa di Kalau Arab sana gitu. begitu, yes. Kalau di sini kan Bang. Gitu. Iya. Ya udah gua di sana gitu. Terus sudah Mr. Sastro? Sudah. Sudah. Sip. Ini umurnya berapa tahun berapa? Gua sebut deh. Ini umurnya 432.000 tahun. Oke. Si mumi. Di zaman Oke. di zaman dinasti ini dulu. Bayangin Arab ada dinasti. Itu saking tuanya. Iya. Gue gini. Waduh, orang tepuk tangan semua. Wah, hebat lu. Bagaimana caranya? Ya gua bawa ke Indonesia, nyampe gua langsung ke kantor Kokamtib. Komando Keamanan Ketertiban. Semua orang takut di situ. Malaikat aja nggak berani masuk. Gitu. Terus baru di penjagaan kita ditanya, itu siapa? Johnson gitu yang ngawal nih, orang Amerika nih. You ucok saya bang, sering liwat sini katanya kan. Jadi tanya, lu saya Sastro pak. Belum pernah kemarin pak, saya maaf pak. Cuma mau nanya. Yang itu siapa? Nih mumi, saking takutnya langsung nyaut. Abdullah. Itu. Saya lahir tahun sekian, mati tahun sekian, di mumi dari tahun sekian, kebuka semua. Saking takutnya tuh. Saking takut. Mumi aja ngaku.
Gila, Itu dari zaman segitu tuh. Tuh. Pantesan kalau kita reading, lu tuh paling seneng ya bicara kritik sosial. Lu seneng ya? Banget. Karena lu mengalami masa masa susah. Makanya sekarang orang katanya, oh ini begini, ini undang-undang ITE. Ya elah lu, hidup zaman gue hilang lo. Gue gituin bener. Ya elah segala apa, mohon maaf nih kan sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dulu nggak bakalan ada tuh organisasi zaman Soeharto. Nggak bakalan ada. Kenapa? Pasti hilang. Hah? Pasti hilang. Belum sampai hilang udah takut dong. Iya. Wah, ntar gue disetip nih. Iya. Karena bayangin lu nama lu Indro Joyo Kusumonegoro disetip jadi nggak ada lu. Iya. Oh, lu ngalamin ya? Ngalamin banget ya. Makanya sekarang orang teriak-teriak, wah ini loh, ini dikit-dikit ITE, tidak ada demokrasi. Ya kan? Belum tahu di zaman masih diangetin biji lu. Iya juga ya. Nggak boleh ngomong ya. Nggak apa-apa dong. Ngomongin biji mah nggak apa-apa, apalagi anget. Iya loh, soalnya di bawah dikasih infrared. Iya kan? Iya bener-bener juga. Enggak berarti tapi gini om, setelah lu berjaya di warkop dengan sebuah, menurut gua sih itu kayak cuman lu deh. Menurut gua ya, lu yang benar-benar masih bertahan dan tidak ada yang bisa mengalahkan menurut gua. Karena generasi gua kan 90-an ya, milenial. Lu 90-an. Iya, gua teman-teman gua, bini gua ya taunya warkop. Gua kurang tahu grup lawak lain walaupun banyak. Tapi yang di otak gua ya ini orang bertiga paling bangsat nih lawakannya dan abadi. Jadi gua nonton lagi lucu. Tahun depan di TV lagi masih lucu. Padahal gua udah nonton gitu loh. Padahal itu aja. Itu aja. Dan pada akhirnya lu ditinggal sama almarhum. Iya. Om Dono dulu apa Om Kasino dulu? Pertama Nanu dulu. Oh, Nanu dulu. Oke. Yang Batak dulu ya. Yes. Nanu tahun 83, 22 Maret 83. Kemudian Mas Kasino 97. Dia 18 Desember 97. Itu lagi pik-piknya apa tidak? Udah begini sih ya. Oke, udah stabil ya. Bukan lagi bet ya. Enggak, tapi ya gini. Kalau lu ngomong soal Michael Jackson gitu. Yeah. Dia kan udah nggak ada peaknya, udah di situ aja. Nah, gitu. Kayak meninggal gitu. Pada saat itu gitu. Kalau almarhum Om Dono itu tidak tahun lama 2001. Tahun 2001. Tinggal berdua sih emang. Tinggal berdua ya mulai turun lah pastinya 2001. Apalagi sudah nggak di film layar lebar, kita udah mohon maaf di tahun 2000-an itu kita sudah berumur 30 tahun di dunia perfilman kan gitu. Dunia entertainment kan, yes. Gitu. Jadi ya udah mulai lumayan turun going down sedikit lah ya. Iya. Terus apa yang lo rasain Om begitu lo ditinggal geng lo? Yang gue tinggal sendiri. Iya. Ini kan si Om Dono dan almarhum Om Kasino ini kan bener-bener temen cari uang lo, sahabat lo. Bener. Gue nggak tahu perasaan lo tuh. Waduh, waktu itu berkecamuk banget. Lo bayangin, Kasino sama Dono tuh pernah nggak ngomong 3 tahun, tapi kita tetap jalan bagus. Gimana? Musuhan. Kenapa? Marahan. Sifat. Seniman normal ya. Yang satu seniman banget, yang satu manajemen banget. Kalau lu di mana tuh posisi pada saat itu? Di tengah, gue paling muda kan tong sampah gue. Lu di tengah selalu ya? Iya, gue misalnya lu Kasino suruh ngomong ke Dono. Lu ngomong sama Dono, sama Pak De, lu dibilangnya Pak De gue. Gue karena dia manggil dia Pak De. Yes. Bilang sama Pak De lu tuh, nanti gue muncul, dia harus samber ini ya. Oh iya siap. Oke. Iya, gue bilang lagi, Pak De, katanya Mas Kasino, nanti Pak De muncul, sekian menit, bawain jokes ini, nanti Mas Kasino naik yang berini. Oke, bilang Kang Mas lo, dia bilangnya Kang Mas. Kang Mas. Bilang Kang Mas lo, gua kasih kodenya ini ya. Padahal dia kan aturan bisa ngomong berdua tuh. Iya. Enggak, dia tetap lewat gua. Kenapa jadi lu yang kena ya? Itu dia. Oke. Gua mau ngelawan nggak berani. Iya. Artinya gini, mereka udah sarjana, gua masih SMA. Oke. Iya. Dan sarjana zaman dulu minimal kan 5 tahun, 6 tahun. Betul. Ya kan? Jadi mereka beda sama gua, umurnya 8 tahun lah. Oke. Jadi ya gua penurut dan sopan lah. Iya, mau iya. Ya udah gua bilang gitu. Itu 3 tahun lah. Sampai akhirnya kita... Itu gak kelamaan tuh. Lu tidak mencoba untuk... Lu kan jago negosiable lu lagi. Paling jago Om ya kan? Gak bisa. Justru karena gua negosiable sama mereka akhirnya ke 3 tahun gua nggak tahan. Karena gini, mulai cari duit sendiri-sendiri nih. Terus serang aja. Ya kan? Oke. Artinya gini,
Kasino punya kerja di PH. Ya walaupun panggung sih tetap kita punya. Oke, betul. Kasino kerja di PH, Mas Dono punya PH sendiri. Oke. Gue maaf nih, gue MC ini banyak banget. Banyak pada masih dulu. Bangsa company gitu, kayak misalnya yang bukan MC gede. Betul. Misalnya bang apa. Iya, oke. Okay. Gue biasa dipegang off air lu jalan banyak lah ya pada masa itu. Gue lama-lama mikir, kita dibilang grup kompak munafik nih. Sudah mulai tidak kompak. Iya. Iya. Gue bilang, gimana sih kita nggak bubar aja? Oke. Oh, lu yang ngomong? Iya. Jadi kalau mau terus, tapi udahlah dihentikan yang gini-gini. Gue kangen banget kalian. Iya. Kalau enggak, ya bubar aja lah supaya tetap harum. Dalam keadaan kompak kita bubar, oke, udah sama-sama ya udah masing-masing. Udah gede banget, malah bubarnya enak ya. Iya. Dibanding makin drop bubar malah. Betul. Udah akhirnya kita sadar, sama-sama sadar. Oke. Peluk-pelukan, nangis-nangis, ya maaf ya gini. Oh, dari situ naik lagi tuh. Naik lah. Tahun 90. Aku baru lahir tuh. Hah? Gue baru lahir. Terserah gua nggak. Iya. Kamu suka nuduh. Iya, kan gue bilang 90 naik lagi, gue baru lahir. Ya, terserah boleh. Iya, boleh. Itu kan terserah babenya lo. Iya. Kan? Benar. Sama Tuhan. Betul. Lo baru lahir di situ. Gua nggak tahu kalau lo lahir di situ tuh. Jadi. Tapi gue nggak apa-apa, gue lahir tahun 90 pas, nggak apa. Hah? Kan gue lahir 90 nggak apa-apa. Pas. Bulan? Januari. Wah, awal lagi ya? Awal. Pas itu kita bayan lagi, berarti lu bawa keberuntungan lo. Iya, kan gue udah bilang. 90-an lu mulai negotiable. Iya. Ayo dong, kalau nggak mau bubar aja. Iya. Itu lu udah ultimatum, Om. Bukan ultimatum. Kenapa kita ini sih nggak munafik ya? Iya. Kalau kedengeran orang kita yang tahu cuma gue tuh. Oke. Sama ada satu lagi namanya Mas Anto Gabuk. Yang lain nggak tahu. Nah, akhirnya gua rujuk lagi. Nggak ada masalah lagi. Kita naik lagi tuh. Oke. Bermain film layar lebar lagi. Iya. Oke. Padahal waktu itu ada pesaing. Siapa? Bagito. Oke, benar. Bagito kan memang bekas gaya-gayanya sama kita. Mirip lah ya. Ya, secara si Miing ini kan jadi jadi asisten gue. Yes. Itu dari 6 tahun lah, dari 85 sampai 90 itu. Oh, Miing tuh asisten lo, Miing. Iya. Oke. Asisten warkop. Berarti dia tahu banget jokes lu. Iya. Itu lagi dia mulai naik nih. Oke. Jadi kita kan sebetulnya ada pesaing nih. Cuma alhamdulillah persaingan kita ternyata di atas segmennya, dia di tengah ini. Oh, ngerti gua. Gitu. Iya. Jadi kita terus makan itu. Sampai akhirnya ada masuk era digital. Semua film berhenti layar lebar. Ada era kita masih terakhir nih. Oke. Sendirian. Oke. Sampai bener-bener kita berhenti juga. Ya karena bikin film setahun yang orang yang ditunggu film cuman warkop. Bener. Nggak ada film yang lain Indonesia. Bener. Pada saat itu ya? Iya. Kita protes juga sama keadaan kan. Karena kita pikir gini, kita nggak diproteksi Pak. Ya? Iya. Orang cuma teriak-teriak doang menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Mereka nggak ngerti apa artinya gitu. Oke. Kita nggak mau ikut-ikut. Pokoknya kita begitu yang udah nggak ada apa, ya udah berhenti. Itu juga terhormat karena kita pas lagi top box office yang selalu kan. Yes. Masuklah kita ke dunia televisi. Di tahun 95. Nah, oke. Gua 5 tahun. Hah? Gua umur 5. Lu kan lahir tahun 90. Iya, 95 gua umur 5 tahun. Bulan apa? Januari. Oh iya, ini 5 tahun berarti. Iya benar. Oke, ya kan. Nah, lu 5 tahun itu, gua nggak kenal lu. Iya benar. 95 gua masuk lah itu tuh, gua mulai stripping gitu. Oh, oke. Kayak gitu bertiga, alhamdulillah sukses. Sukses banget lah. Iya. Oke. Itu peak lagi tuh, kembali ke peak lagi. Iya. Oh, berarti dari peak turun berantem peak lagi. Iya. Oke. Turun sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu. It's going down dikit deh ya. Dikit. Habis itu melesat lagi. Lagi. Kan gini nih seteng gitu. Oke, itu di 95. 95. Umur gua 5 tahun. 95 kan 90 tuh yang 90, 95 pas umur lo 5 tahun itu gua masuk ke
televisi. digital. Oh, digital. Iya. Oke. Peak lagi. Alhamdulillah. Rating gila lagi di TV. Nah, itu mulai ada rating kan. Itu nggak ada rating. Karena udah beberapa broadcast. Udah beberapa stasiun. Jadi dia memang udah main rating. Yes. Oh gitu. Alhamdulillah rating sih bagus, share bagus gitu. Sampai pada saat itu almarhum Kasino yang duluan. Almarhum Mas Kasino 97. Oh, tapi sakitnya dari 95 akhir 96. Oh, pas lagi peak dong. Lagi peak. Oke. Tapi kan karena dia ini dan hebatnya itu, walaupun udah banyak televisi ya, orang semua ngikutin sakitnya dia. Oh gitu. Oke. Sampai meninggal termasuk Mas Don. Ini maaf nih. Iya. Kalau lo lihat dulu presiden nggak ada yang dicintai Jokowi kayak sekarang. Iya, setuju. Sampai orang gitu. Nah begitu tuh waktu gua ngubur Mas Kasino Mas Dono. Segitu Dia rakyat tuh di pinggir jalan. Demi Allah nih gua. Bener nih, gua lagi ngomong serius. Lu jangan main-main. Gua nggak main ini. Enggak. Gua lagi dengerin. Gua takut lo main-main. Enggak. Gua serius. Gua lagi serius. Itu jadi ini kelihatan apa? Enggak. Enggak. Kan gua nggak main-main malah. Nanti kalau gua bohong ketahuan. Iya. Jadi itu sampai rakyat tuh cintanya kayak gitu tuh. Sampai ada yang Dono waktu Kasino itu sampai nangis. Itu kan Mas Kasino dikubur di Bogor. Yes. Mas Dono di Tanah Kusir. Oke. Itu jeda berapa lama, Om Sorry? Antara Mas Kasino 97 Desember. Ini ada yang unik. Mas Dono Desember 2001. Berarti beda. Sementara dua-duanya lahir di September. Mas Kasino 15 September. Mas Dono 30 September. Dua-duanya lahir di September, dua-duanya meninggal di Desember. Mas Kasino pada umur 47 tahun, Mas Dono pada umur 50 tahun. Oke. Dulu berarti dua-duanya rakyat cancer, kanker. Pas lu ngubur itu segila itu rakyat. Lu masih inget banget tuh kejadiannya? Banget. Oke. Nggak usah gitu, Nano aja ya. Nano itu 83, masih belum ada televisi swasta yang lain. Yes. Itu aja, padahal dia udah nggak gabung karena dia sakit itu 3 tahun. Jadi udah nggak main film, nggak ngapa-ngapain. 3 tahun, tapi orang masih banyak begitu. Apalagi pas Dono Kasino. Pecah lagi. Berarti setelah 2001, tinggallah Anda sebagai solo player. Iya. Lu sendirian, apa Om rasa? Lu ngerasa gue masih bisa nggak ya Nat? Sampai 2001 tuh sampai 2002 akhir gua nggak kerja. Lu ngapain di rumah? Di rumah aja. Oke, lu masih berkabung atau berpikir? Mikir gue. Lu bisa mikir kan? Hah? Lu bisa mikir ya? Dibantuin. Iya. Ada malaikat. Mikir lu. Iya, oke. Lu mikir. Kalau nggak diperintah mikir ngapain gue mikir? Iya, benar juga, benar. Nah, di tahun 2001 sampai 2002 itu gue tuh kayak gamang. Karena gini, warkop itu berasa banget. Nggak ada yang lebih satu sama lain. Setuju gue. Dono tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Kasino, nggak ada gue. Setuju banget. Kasino nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Dono, nggak ada gue. Setuju. Apalagi gue yang paling kecil, paling muda ya. Nah, ketika itu terus kemudian gue jadi sendiri. Nggak ada dua-duanya, lu nggak ada. Berarti gue emang nggak ada apa-apanya kan? Iya. Itu aja yang gue pikir. Oke. Sementara gue mikir, ini sampai akhirnya ya. Gue kok kebetulan waktu itu emang punya pikiran dari waktu Mas Dono sakit. Gue pengen gabungin nih anak-anak. Anak-anak kok kayak nggak saling kenal gitu. Anak-anak lu, Oke. Gue akhirnya gue gabungin lah mereka. Kasino, Dono sakit, anaknya Kasino gue ajak nengokin. Sampai kadang-kadang dia nengok sendiri. Udah akhirnya terpola gitu. Oh, terpola. Ini bapak-bapak gue nih yang sakit gitu. Nah, akhirnya gue Mas Dono meninggal, gue bikinin lah mereka semacam grup, lembaga hukum. Apa istilahnya? Pokoknya diperkuat dengan kekuatan hukum untuk perikatan mereka, ya kan? Jadi dulu ada yang namanya lembaga, makanya dibilangnya lembaga Warkop DKI. Isinya bertujuh, anak-anaknya Warkop, anaknya Dono 3, anak gue 3, anak Kasino 1. Bertiga lembaga Warkop DKI. Dari situ tuh gue mulai mikir, gila nih anak udah jadi satu mereka.
kasihan banget ya kalau gue diem aja, sementara bapaknya tinggal gue sendiri. Nah itulah makanya dari situ setahun kemudian gue semangat lagi. Lu semangat lagi? Iya. Yes. Dan dulu Soraya Film tetap ngontrak gue kan. Dia emang punya komitmen mau ngontrak sampai habis-habisnya. Yes. Iya kan, minum. Ini buat gue. Iya. Belum diisi. Belum diisi. Lu isi. Iya, gue nggak enak. Nggak sopan. Iya benar. Iya kan? Oh gitu. Iya gitu. Nah terus gue mulai kerja. Nah, di situ tuh gue mulai ya maaf secara sendiri. Mulai punya kerjaan lah. Kalau naik banget sih enggak lah. Gue juga bahkan ditaruhnya maaf nih. Udah di film-film yang sosok. Ya masih ada peran utamanya tapi ya gitu-gitu aja. Oke. Sampai akhirnya ya kan mungkin udah beda ya zamannya, sampai akhirnya gua out dari Soraya Film. Gua serabutan deh tuh. Nah itu selama, lu kan sempet cerita, Nat, lu jangan bilang hidup gua enak, dulu gua sempet ngalamin yang kebingungan, lu sempet cerita tuh. Itu apa sih yang lu bingungin? Lu kan seorang rockstar dan legenda. Mas gua apa yang kan nama. Jadi maaf nih, bukan gua nggak mensyukur, gua mensyukuri banget nih. Yes. Warkop itu kegedean nama, Nat. Iya. Dibanding dengan mohon maaf secara ekonomi. Ya kan? Nih, maaf nih, dulu sekarang kan misalnya mobil artis Alphard, walaupun sekarang juga banyak kreditan. Warkop itu zaman dulu bukan Alphard, Mercedes Benz. Iya. Mercedes Benz. Tiger, terus habis itu Boxer. Iya Boxer. Kita nggak kebeli, nah. Kok bisa? Ya karena kita kan bertiga, Pak. Honornya. Oke, ngerti. Paham? Kalau nggak paham, tolong ambil kalkulator ya. Oh gitu. Iya. Di balik sebuah nama yang menurut gue gila. Iya. Gila kalau kata gue Warkop tuh gak ada tandingannya gue sampai. Kan gue bilang dari zaman gue sampai umur yang 25 yang nganggap lu tuh mau nonton lagi gue kalau sih ketawa. Itu jokes yang nggak mungkin bisa kita tiru menurut gue ya. Tapi sejujurnya setelah itu beredar filmnya sampai sekarang diputar, nggak ada apa-apa dampaknya untuk kita secara finansial. Secara finansial? Iya. Emang lu nggak bisa, emang lu tidak perjanjian? Kalau putar film gua bayar dong. Itu perjanjian semua kan sebelum ada broadcast, sebelum ada TV lain. Ngerti. Jadi, ini gue cuman kalau ada di TVRI, lu harus minta izin gue. Jadi kita bicara deh, gue minta sekian, gitu kan? Jadi selama gue nonton film ulangan lu gak dapet apa-apa? Nggak dapet, Pak. Tapi Allah Maha Besar. Justru karena itu sampai sekarang gue masih dikenal. Nama lagi kan? Nama. Kalau nama lu bener. Di dunia, ini serius nih. Iya. Di dunia, jangan pernah berharap sukses yang satu harus disesuaikan dengan sukses yang lain. Jadi ketika lo udah dikasih nama yang besar, itu adalah sebuah penghargaan yang nggak bisa kemudian dinilai dengan finance. Ngerti gue. Ngerti. Anak kecil di jalan masih Om Indro, Eyang Indro, Kakek Indro. Pak D. Iya. Selama gue syuting sama lo sih jarang Onat, jarang. Pak D gitu. Nggak ada yang kenal Onat. Gue kayaknya kesel kok. Bukan, yang manggil orang yang di bagian pinggir jalan nggak pernah nonton apa-apa, nah. Kalau dulu jelek-jelek masih ada TV kelurahan. Iya benar. Orang semua bisa nonton di situ. Sekarang mana? Benar. Nggak ada. Tapi gue ngerasain sih, gue syuting sama lu, sebuah orang yang di pinggir jalan kita, Pak D, Warkop, masih. Pak D. Yes. Woi, kenal Pak D, Pak. Malah nanya gue. Iya. Tapi gue kan berarti big name-nya lu syukurin. Itu gue syukurin. Lu syukurin. Karena apa? Kemudian Warkop DKI Reborn menjadi menaik atau segala macam. Tidak mungkin kalau kita nggak dikenal sampai anak-anak sekarang. Benar. Itu keuntungannya. Walaupun kerugian finansialnya cukup banyak. Amat sangat. Nih, amat sangat. Gua ngomong, gua nggak usah sebut apa-apa. Anak gue, dia S2-nya secara hukum, ambil hak kekayaan intelektual. Yes.
nggak ada satupun produser gue yang berani ngadepin anak gue. Why? Nggak tahu gitu. Tapi ternyata anak gue dapat semua data. Dan itu fantastik. Fantastik ya? Fantastik, Bang. Oke, ngerti. Jadi, bekas-bekas film kita ibaratnya yang kita masih gue belum botak begini. Iya. Itu value-nya masih gede banget lah. Segede itu, iyalah, iya. Gitu. Iyalah. Ya, cuman kita nggak dapet itu. Oke, Ya tapi kan? dapat yang lu syukur big names. Big name. Masih disorakin orang di Ya, jalan. walaupun beda gue jauh sama lu masih bisa berteman sama gue masih bisa berteman sama lu. Nggak semua orang loh. Setua gue atau seniman setua gue bisa seperti ini. Gue setuju sih. Ya kan? Ya, mungkin misalnya seniman-seniman tradisional. Berapa sih yang secara paksa kemudian, bukan secara paksa lah, katakanlah mendelegasikan kesenian ini kepada yang muda-muda. Paling 2-3 orang, 4 orang. Gua sekarang walaupun nggak seperti itu, tapi masih bisa berteman, nimba ilmu dari lo yang mudaan. Lo bisa sama gua juga, gua saling terbuka karena ini seni gitu. Karena ini seni. Nggak semua orang bisa begitu, Mak. Iya. Dan bersyukur gua bisa nemuin itu. 3 generasi gua. Lu 3 generasi. Iya. Pada akhirnya satu PH membuat pada akhirnya ntar kelar. Iya gak? Pada akhirnya peak point lu, next big thing lu adalah membuat Warkop di KAI Reborn yang sampai 7 juta penonton. Mungkin itu terbanyak ya? Terbanyak. Sampai sekarang belum ada yang lain. Apa perasaan lu? Lu shock gak? Shock banget. Lu shock gak? Apa lu pura-pura shock nih? Lu udah tau nih bakal gede? Enggak. Kalau pura-pura shock, gue langsung pura-pura epilepsi. Iya. Lu shock? Shock. Waktu project artinya gini, gue tahu ini akan di atas 2 juta. Oke. Ya, apa feeling gue? Sombong kan? Kesombongan gue pribadi. Pribadi ada. Kenapa? Gini, dulu Warkop ketika nerima film kita 1 tahun prosesnya. Artinya nanya film ini apa sih? Karena Warkop kan selalu belajar, gue bilang. Ini film siapa miliknya, segmennya siapa, gitu kan? Sampai akhirnya kita punya konsep. Nah, anak-anak ini kan tadi gue bilang hak kekayaan intelektualnya udah gue geser ke anak-anak nih. Anak-anak. Jadi gue pertama diajak ngomong sama Pak Navin, Falcon Picture. Bro, gini. Setahun gue ngomong sama anak-anak. Kemudian anak-anak berpikir, oke, kita usahain, kita jangan tinggal diam, kita kompak, kita cari tahu, mungkin nggak kita kerjain. Kenapa nggak mungkin? Setahun lah justru itu. Lu jangan nanya sama gua, kan gua sama anak-anak. Oh iya, oke. Kadang-kadang suka. Oke. Nggak ada botol yang kerasan ya. Jadi anak lu itu 1 tahun evaluasi? Bertujuh. Bikin semacam survei nggak resmi. Oke. Ya kumpulin nih bener-bener cendekiawan yang penggemar Warkop. Oke. Jadi itu isinya ada mailing list tuh dari S1 sampai S3. Ini gila banget di projectnya. Iya. Ini bukan sekedar movie ya? Bukan. Jadi terus mereka nanya gini. Itu lo boleh percaya boleh enggak. Dari kemungkinannya cuma 10%. Artinya mereka nggak mau, jangan Warkop jangan digantiin. Oke. Gua ngomong sama anak-anak, siapa yang mau gantiin? Tidak ada satu seniman pun nih, lu nih nanti tua, ada orang-orang yang bergaya kayak lu, suruh dia naik, nggak bakalan sama sama lu. Nggak bakalan dari segi apapun. Iya. Gue bilang, gue nggak akan pernah gantiin Kasino Dono. Dari dulu aja gue bikin grup lagi kalau mau gantiin. Yes. Gue selalu nolak tuh. Kalau bos gue bilang, lu bikin lagi dah. Kita ulang kesuksesan Warkop, nggak bisa. Kok pada akhirnya lo mau jadi cuma 1/3 dari Warkop, nggak bisa. Iya benar. Nggak bisa, gue ngambil lagi, belum tentu dia dapat 1/3. Yes. Tetap gue 1/3. Jadi nggak akan mungkin jadi 1 lagi. Gue ngomong ke anak-anak kayak gitu, nggak mungkin lah. Anak-anak yakinin lagi, mungkin nggak kalau kita justru melestarikan nama Warkop. Udah gede-gede dalam setahun lah, oke. Ya kan, dalam setahun. Akhirnya ngomong lah ke Pak Navin. Oke. Jadi seluruh proses itu sampai jadi 2 tahun lah. Oh lama ya. Nggak kayak syuting film kita yang kemarin langsung? Enggak. Apalagi anak-anak kan beban juga kan. Yes. Mereka pegang nama besar, tapi
kalau gue masuk tiba-tiba hancur udah warkop semua. Benar. Gitu kan. Ya udah akhirnya diyakinin gini, udah ini dengan survei nggak resminya apa segala macam. Yes. Alhamdulillah kemudian terjadilah gitu. 7 juta penonton. 7 juta. Gue tuh selalu membayangkan deh, itu kan itu campur tangan Tuhan juga ya. Iya setuju gue. Boleh percaya boleh nggak itu benar. Itu unbelievable lah ya. 7 unbelievable. juta orang juga lu ngarepe 2-3 juta udah happy ya, 1-2 juta udah happy. Banget. Nah begitu nonton premier saat itu 31 tahun 30 juta penonton untuk film Indonesia. Oke. Berarti gua 7/30 7 jutanya didapat dari warkop. Gila. Kan gila ya? Gila. Lumayan bagus lah. Bagus banget. Menurut kamu. Iya, bagus banget. Oke. Waktu pertama kali lo nonton premier, iya. Lu kan berarti duduk nih, lu nonton tuh. Gua nonton pertama. Lu nonton ada siapa? Vino jadi Kasino, iya. Almarhum. Siapa satu lagi? Tora jadi lu. Iya. Abimana jadi Almarhum Om Dono. Lu pas lagi nonton duduk pertama kali. Pertama kali kan kalau gua keluar. Kenapa? Salah nonton. Film orang lain. Ya gimana sih? Lu salah masuk studio. Jadi gini. Kalau ngomong itu kan proses lama banget. Lama banget. Kan gue bilang berarti ini bukan sekedar film ya. Oh di sini. Takutnya ini komedi juga nih. Nggak kampret, ngajakin komedi sama gue. Iya. Awas lo ya. Belum tahu udah aja komedi. Iya. Enggak, jadi gue dampingin mereka. Gue bahkan nggak berani untuk ikut mengcasting mereka. Loh, kan itu kan hak lu kan. Iya, tapi gue nggak berani, gue takut salah. Gue nggak punya kemampuan itu. Mendingan nope aja. Bukan nope sih, ada tim. Ada timnya? Ada tim. Oke. Termasuk Anggi, termasuk waktu itu kan sutradara Anggi, termasuk ada orang kayak kalau di kita si Bang siapa? Bang si Gondrong nih. Raja. Bang siapa namanya lupa. Rajo. Aja sih? Bang siapa yang nge-guide kita, nge-coach kita. Oh iya. Iya. Samsul apa? Norman. Bukan Samsul nih. Lu tuh suka ngaco. Bukan Samsul lagi. Itu jadi ada timnya. Lu nggak ikutan? Enggak. Padahal kan harusnya lu yang paling berhak. Gua nggak berani. Oh, takut salah pilih gue. Takut salah pilih. Tapi kalau gua dapat nih bahan, insya Allah gua gosok nih sampai bagus. Iya. Iya benar. Lu orangnya kayak gitu lagi. Lu orangnya kayak gitu. Dan gua komit. Akhirnya dapat lah. Gua temenin dari mulai mereka serahin ke gua terus sampai dengan promo itu gua sama gua terus. Oke. Jadi gua anggap mereka anak gua yang nggak bisa gua lepasin, gua temenin terus. Oke. Sakit gua apa, gua temenin terus. Oke. Tapi lu belum jawab pertanyaan gua. Begitu lu nonton pertama kali di bioskop, lu kan duduk tuh di kursi tengah tuh sama Pak Navin mungkin ya. Yang ini udah kelar nih, udah mau di premier. Udah premier kan, kalau premier kan glamor nih. Iya. Wah, ayo nonton. Iya. Lu pertama kali nonton itu di premier apa udah di Falcon lu nonton dulu? Kan gua udah berkali-kali nonton. Oh, tapi begitu lu nonton di premier dengan banyaknya orang, terus orang ketawa, terus lu ngeliat, ih anjing Dono Kasino Indro yang baru reborn nih. Lu apa? Lu gue tuh bayangin psikis lu. Nangis lu ya? Nangis. Serius lu? Sesenggukan gue. Lu sesenggukan? Iya. Gila, ini tuh gue dulu gitu ya. Bukan itu apa-apa, itu nontonnya gue siang. Nanti malam premier. Sementara tadi malam sampai subuh masih ada yang dirubah. Apanya? Film lagu kita udah bayar udah sampai terakhir nggak keluar, diizinin apa enggak itu yang baju merah jangan sampai lolos. Oh, yang baju merah jangan sampai itu. Iya. Itu tidak diizinin. Nggak keluar ininya. Izinnya. Sebelum premier malamnya udah keribetan. Udah malam itu kita udah ngerubah tuh, gua sama Vino terutama. Yes. Nyanyiin itu kita ngerubah gimana, tapi supaya nggak ada nggak ada tuntutan lah. Ada klaim ABCD, males lah ya. Iya, males lah. Akhirnya beres. Lu tonton sampai habis di premier. Siangnya gua tonton. Orang ketawa. Oh belum nih. Oh belum ketawa? Malam belum. Oh malam ntar. Kan ini gua cuma nama berapa orang. Oh belum oke. Gua nonton. Belum premier sama wartawan dan undangan-undangan belum? Nangis gua. Nangis abis. Kenapa? Langsung memori lo kembali lagi ya? Ini terjadi gitu. Iya. Ini kok terjadi gitu. Iya.
Gue ngeliat Dono, gue ngeliat Kasino, gue ngeliat gue. Iya. Gitu kan. Di situ seolah-olah gila lu sebesar itu gue sampai dibikinin autobiografi kayak gitu. Iya, iya banget. Gitu. Makanya gue lagi ngebayang perasaan lo pasti kayak anjrit gue segede tangan gue apa segala. Ya Allah ini beneran nih. Iya. Bercanda. Jadi kayak gitu. Nah, malam itu kalau malam gue kan udah biasa ya premier kayak gitu. Lu nggak bisa adepin premier yang selalu lucu banget, 100% ketawa. Yes. Tapi ketika di premier itu 60% aja ketawa, sukses. Itu nantinya jadi ini minimal 80%. Okay. Di luar. Di luar. Sampai 90%. Gitu. Jadi waktu itu gue ngeliat 60%, ya Allah. Dapatnya 2 juta aja sih. Dapat ya, karena 60% itu ya. Insya Allah 2 juta dapat, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sama anak-anak. Gue nangis lagi tuh di situ. Nangis lagi lo di situ. Karena banyak kenal anak-anak. Lu gue belum kenal lu ya? Belum. Oh berarti bukan sebelum kenal lu. Gue cengeng gue. Kok sekarang lu nggak cengeng kalau syuting sama gue? Ya gue malu aja malu. Kadang baca koran kan tuh. Gue nangis tuh. Gitu. Ya, lu tuh nangis itu ya? Ini anak kok ngehe gitu. Oh gitu. Akhirnya begitu denger 7 juta. Kan itu kan berjalan terus. Berjalan terus. Hari ketiga lu 1 juta, bayangin aja. Hari ketiga 3 hari tayang 1 juta. Lama-lama 2 juta, 3 juta. Iya. Lu malah mikir, ini kapan stopnya ya? Kok keramaian? Terus dalam seminggu kita udah dapat muri. Untuk banyak hal. Yes. Untuk ini apa? Ini terbaik apa segala, pokoknya banyak ada 4 apa 5. Yes. Udah, kita udah terima itu dalam seminggu. Padahal itu masih jalan terus. Masih panjang, ada sebulan 2 bulan. Sampai sebulan 2 bulan. Endingnya 7 juta. 7 juta. Terus lu makin bingung lo. Gila gitu dong lo. Banget dong Jadi gue sampai ngomong, Pak, ini nanti kalau ada pertanyaan mau diterusin karena udah mulai tanya. Ini nanti lihat begini terusin nggak? Gue nggak berani ngomong kan, nggak berani. Lo bikin sendiri apa? Iya. Kita terus. Yang kedua berapa juta penonton, sorry? Yang kedua memang turun. 4,2 kalau nggak salah. Turunnya masih sombong ya, masih tinggi juga ya. Iya, kalau dibandingin. Iya, masih pas. Masih 4 juta juga masih alhamdulillah gila 4 juta kan. Iya. Cuman akhirnya lu masih tetap bikin yang ketiga dengan reborn yang dengan orang-orang baru. Iya. Ya kan? Walaupun gue tahu ceritanya ya. Lu kok tonjok lu kalau ngomong. Lu diam aja. Iya. Enggak, akhirnya lu ganti orang. Iya. Dan lu masih mempercayakan itu kepada yang lebih junior lagi. Kenapa? Karena begini, maaf. Minum dulu. Akhirnya lu mempercayakan lagi. Iya. Kita bikin lagi. Dan kalau lu nanyanya gue, itu film nggak ada cacat. Kalau yang pertama kedua masih ada cacat. Dalam artian tim kritisi masih ngehajar. Kenapa? Tapi untuk yang ketiga, empat nggak ada kritisi. Tidak ada yang mengkritisi. Keren. Secara filmis. Yes, gambarnya juga bagus. Tone color keren nih. Yes. Inilah film. Ada faktor X yang selalu ada. Ada ya? Iya. Kita pernah bikin film serius banget, keren banget, tanpa mengindahkan kalau biasanya spontan yang lucu-lucu aja. Tapi jalan cerita yang bagus. Enggak sukses yang nggak pakai jalan cerita, pokoknya adegan-adegan lucu. Oh, itu memang faktor X. Faktor X. Yang lu juga nggak bisa nyebutin kenapa, nggak tahu deh gitu ya. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Satu, faktor X. Kedua, yang real. Waktu itu gue lupa dihajar sama film luar. Nah ini yang gue nyesel. Oke. Kenapa kita selalu kalah sama film luar? Kenapa? Nggak ngerti gue. Waktu yang pertama nggak dihajar sama siapapun. Oke, Warkop aja sampai 4 studio. Yang kedua tuh masih ada. Film ini sesama kita juga nggak apa-apa. Tapi buat gue sesama kita gue bangga tetap. Iya. Seenggak-enggaknya gue dulu pernah jadi lokomotif. Yes. Sekarang
nanti harusnya diganti lokomotif lain, gua dengan sangat ikhlas. Yes. Selama bangsa kita sendiri ya. Yes. Gitu. Jangan film luar. Jangan film luar yang kita Iya, banggakan. Ini salah satunya dihajar bener-bener pakai film luar. Oke. Dan saat itu juga pas ada apa kayak gitu, yang memang daya beli agak turun. Oke. Untuk seluruh film. Oke. Ya, tapi ini yang lucunya lagi nih. Apaan? Itu yang pertama nih. Yang keduanya kan kita pandemi nih kemarin ini ya. Yes. Akhirnya dilempar ke OTT ya? Iya. Si Disney Plus. Disney Plus. Yes. Itu sukses, Pak. Sukses ya itu, Pak? Sukses yang keempatnya. Oh, oke. Sukses, Pak. Okay. Bandingannya mungkin ya kalau di bioskop ya sekitar 4 juta lagi kali. Oke, yang nonton di OTT itu ya. Artinya bandingannya ya, perbandingan kayak gitu secara kasar gitu ya. Ini sukses banget dan orang semua suka banget. Oke. Pasti namanya seni nggak mungkin bisa perfect. Benar, setuju gue kalau itu. Yang pertama oke. Yang kedua juga oke. Yang pertama bisa begini-begini, yang kedua juga bisa begini-begini. Yes. Tapi ada kekurangannya. Yes. Mohon maaf nih. Mereka yang pertama sama yang 3-4 gestur kalah. Gesturnya lebih bagus ini. Gestur bagusan yang ketiga keempat ini. Iya, gue juga ngeliat agak seperti itu kan? sih ya. Iya. Acting segala macam. Actingnya lebih. Ya. Yang pertama kedua lebih bisa logat. Dialek. Yang ketiga nggak bisa. Iya, benar. Tapi secara acting lu tidak meragukan. Sangat keren. Itu kita ngomongin Warkop 4 biji. Masih adakah yang lu deal untuk selanjutnya terusin? Masih. Oh, masih terus? Enak ya? Masih. Oke, nah gue cuma mau ngomongin royalti dari 4 film itu. Itu dapat nggak keluarga lu, anak almarhum? Dapat, karena di Pak Navin, ini yang mohon maaf Lisa Halis, bukan mau merendahin yang lain. Iya. Mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Jadi gini, Pak Navin itu dari pertama dia beli film Warkop 4 biji. Yes. Apa aja ya? Maju mundur Enggak, bukan. Chips. Chips yang polisi. Setan Kredit. IQ Jongkok sama GR. Yes. Semua yang pertamanya produksi Nugraha Mas Film dia beli. Yes. Itu dari pertama dia izin gitu. Oke. Ini gue beli nih. Gue harus ini apa ke lu? Oh, ada omongan gitu. Iya. Yes. Gue bilang, Pak, kan itu Bapak beli dari produser, Pak. Iya. Ya kita yang nggak ada apa-apa, Pak. Ya, kecuali ya Bapak mau jepret. Kita nggak mau sombong. Iya. Benar. Terus terang aja. Tapi dia justru begini, kan kita bilang nggak ada apa-apa. Tapi dia ternyata mau bikinin komik. Jadi masing-masing itu, kalau ada orang komik dibikin film, ini film dibikin komik. Oke. Dan itu royaltinya justru masuk ke kita, ke anak-anak nih, lembaga Warkop. Oke. Karena ya waktu itu sekolah sekarang udah yes. Anak-anak gue dicepretin juga sama anak-anak. Iya. Kayak gitu. Karena memang gue niatnya itu. Oke. Bahwa gue kepengen bapak-bapak mereka jadi pahlawannya keluarga itu gitu. Oke. Lu tuh juga punya tanggung jawab. Jangan gitu dong. Maksudnya enggak, lu berarti juga punya tanggung jawab moral. Karena kan ya Bapak sekarang gini, sekarang logikanya gini. Ketika kita bertiga, ya kan? Kita kan punya keluarga masing-masing. Yes. Karena kita nyari makannya bertiga, berarti kan nggak mungkin gue sendiri kan? Yes. Jadi konotasi gue nih, apa yang ada di benak gue adalah dulu waktu kecil, waktu ngurusin anak-anak gue, Dono sama Kasino juga nyariin makan nih bakal anak-anak gue. Oh. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Ya kan? Karena kita kan bertiga terus. Yes. Jadi kalau nggak ada bertiga, gue nggak mungkin bisa ngempanin anak-anak ini kan, istilahnya gitu. Istilahnya, kan? yes. Iya. Jadi ketika dua orang itu nggak ada, masa harus berhenti sih? Masa gue harus cuma ngempanin anak gue sih? Sementara mereka dulu juga ngempanin anak-anak gue. Ngerti. Makanya ketika Mas Dono, ini yang Mas Dono ya, kalau Mas Kasino mah gue nggak sempat terakhir sampai
dropnya gitu. Gue waktu masih bisa apa komunikasi gue bareng dia. Tapi kalau Mas Dono ini beberapa jam sebelum meninggal masih bisa komunikasi. Sadar. Dia ngomong sama gue, Bro, gue tahu bakal berangkat deh, istilahnya gitu, bakal meninggal. Gue bukannya nggak ikhlas, gue cuma mikir Aryo anak yang paling tua masih baru masuk mahasiswa. Oke. Mereka gimana bisa? Mereka gimana anak-anak lu? Gue bilang, tanpa mengurangi rasa hormat sama gue yakin bener keluarga lu hebat-hebat. Adik-adiknya dosen semua. Ya kan? Jangan mengecilkan itu kan. Tapi gini gue janji gue, Mas, kalau anak gue makan, anak lo makan dengan porsi yang sama. Oh, lo ngomong gitu? Iya. Itu sekitar subuh. Mas Dono meninggalnya besok dini hari. Malam dini hari nanti. Anak gue makan, anak lo makan. Anak gue sekolah, anak lo sekolah. Itu aja yang bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa pasti keluarga lo juga hebat-hebat, keluarga bini lo hebat-hebat. Gitu. Makanya sampai sekarang itu masih lo terapin nih? Masih. Tapi kan sekarang mereka udah pada kelar, udah pada hebat. Udah pada hebat ya? Alhamdulillah, gue udah nggak, kan anunya juga kekayaan intelektualnya, hakinya, udah mereka punya. Ya walaupun sebetulnya sebelum gue meninggal sih belum ya. Iya. Tapi kan gue udah secara resmi, gue udah hibahkan lah. Lu pegang deh nih. Udah lu kasih semua ya. Last question, apalagi yang mau lu capai Om? Warkop lu udah gila. Lu bikin reborn atau biografi lu. Kadang kan orang tuh impian terakhir itu ya, gue cuman pengen di usia tua gue difilmin. Udah sukses 7 juta. Lu masih ngapain main film sampai sekarang? Kecintaan lu ke film. Soalnya gue ngeliat lu masih aktif banget. Iya. Lu ada film drama kemarin lu cerita ke gue, kita ada film, pasti lu masih. Gue masih dikasih kesempatan ya. Oke. Lu nggak pernah puas bahkan ya? Lebih luas gitu. Yes. Sebetulnya bukan nggak pernah puas. Oke. Gue tuh orang yang nggak punya ambisi sebetulnya. Gue orang yang nggak punya obsesi. Yes. Tapi gini, hidup ini harus berjalan. Yes. Dan gue keburu masuk di kehidupan berkesenian ini. Oke. Sementara kan tadi gue bilang berkesenian itu nggak ada tingkat kelulusannya, nggak ada apa yang pensiunnya. Yes. Nggak ada graduation ya. Cari duit aja. Tapi gini, gue pernah nih, mohon maaf nih, di kontrak 2 tahun kagak ada filmnya. Walaupun hidup gue aman, digaji di apa segala macam, sekolah anak-anak aman. Yes. Tapi ketika otak ini nggak jalan, berasa nggak hidup, Nak. Oh, itu yang benar seni ya. Oke. Tapi lu cerita, makanya suka kadang-kadang gue bilang, ya Allah jangan ngeluh apa lu, gue pasti banget, gue honornya lebih di bawah lu, misalnya gue bilang. Karena ya itulah yang gue pikir. Gue bukan memikir hanya sekedar money-nya, tapi ya Allah gue masih dikasih kesempatan sama Tuhan bisa berpikir, bisa berkarya, bisa bekerja. Yes. Karena once lo masuk ke dunia kesenian ini, nafas lo adalah karya lo. Oke. Ketika lo berhenti berkarya, lo serasa berhenti bernafas. Oke. Atau sebaliknya, ketika lo sudah berhenti bernafas, maka selesai karya-karya lo. Om Indro, thank you banget atas waktunya. Gue udah mengganggu waktu lo. Gue udah WhatsApp lama banget. Iya lo. Makasih, lo kan sibuk. Sama-sama. Lo juga. Terima kasih juga, lu ternyata bisa sopan. Biasanya agak liar. Makasih loh, gue makasih banget. Dalam perjalanannya, Warkop itu pernah bikin buku. Main-main, jadi bukan main. Karena seperti itu kita. Oke. Ya, dulu cuman kita anak-anak muda yang ceritanya suruh siaran, mau nggak lu mau, ayo gini-gini. Tapi akhirnya kita menjadi bukan main. Ini perjalanannya bukan autobiografi. Ini perjalanan dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dan ini ditulis oleh 8 penulis. Penulis hebat semua, bahkan penulis politik. Dari Kompas, dari Media. Dan ini ada rekaman show-nya Warkop pertama kedua nih. Sampai itu not for sale ya? Iya.
karena memang hanya untuk bundling. Oke, keren banget. Jadi ini masih ada bukunya dijual, Om? Sebetulnya masih. Udah sampai cetakan ketiga atau 4. Tapi ini alhamdulillah karena untuk hadiah buat lo, Nat, ini masih cetakan pertama, Nat. Ini bener nggak sih, Om? Bener. Gue terharu nih. Jangan terharu. Lo nangis dong, nangis. Mau nangis. Mau nangis. Iya, jadi lo bisa lihat kalau nggak percaya, ini cetakan pertama. Aduh, thank you banget, Om. Ya karena kita kan memang pengen punya yang spesial-spesial buat kita pakai kasih hadiah. Terima kasih banyak, Om. Kalau misalnya beli lo, nggak gua kasih 15 juta. Bener-bener nih. Iya. Nggak bakalan 15 juta. Siapa yang mau beli 15 juta? Gila aja lu. Berarti gue punya nih ya. Iya. Tapi gue nggak sah dong kalau lu nggak dapet autobiografi dari lu. Lu sign dong. Waduh, lo nyiksa gue. Iya dong, jadi Nggak spesial. bawa kacamata. Bisa gue pajang di rumah gue dari Om Indro. Baca. Iya kan? Kan gue pajang dulu, bisa gue pamerin sama teman-teman gue nih. Iya kan? Iya. Jadi gue tanda tangan ya. Gue tanda tangannya dulu. Lu masih inget tanda tangan lu nggak? Gue lagi mikir. Diam-diam aja. Bentar ya. Iya. Di sini dong. Suka nggak ngeliat gue. Tuh onat. Aduh gila, terharu gue. Tuh onat. Makasih banget. Tanggal berapa ini? 24 ya? 24 ya? Ya, 24. Aduh gila. Tuh Onat, makasih banget ya. Itu artinya untuk semua-semua, termasuk untuk perkenalan kita, termasuk untuk persahabatan kita, termasuk untuk lo kelarin nih baca. Iya, pasti. Kali terinspirasi dari sini. Barangkali. Pasti, Om. Artinya gini, kalau lo bisa terinspirasi dari sini kan sebuah keuntungan yang tidak ada nilainya buat warkop. Bener nggak? Gila. Gitu, kita kok lu bijaksana sih tiba-tiba lu? Siapa? Kalau kita lagi syuting lu gak ada bijaksananya. Gua kan dulu bekas penjahit. Iya. Om, thank you banget. Hubungannya apa penjahit sama bijaksana? Makanya. Enggak, tapi lu emang orang baik sih, Om. Lu selalu nge-push. Alhamdulillah. Enggak, tapi ya gua waktu tahun inilah minimal gua belum. Iya, bener. Enggak, tapi gua emang pertama kali yang film terakhir kita, itu film berat buat gua ya. Gua udah mau mundur. Tapi lu orang selalu lu bisa, Nat. Lu bisa. Pokoknya lu pasti bisa gitu loh. Lu kalau mundur, gini. Kita seni, Nat. Ya, itu seni itu abstrak banget. Yes. Lu kalau mundur, gua nggak ngerti apa yang ada di benak lo gitu. Ya karena gue takut nggak bisa. Berarti lu nggak menganggap ini berkesenian. Oke. Lu nganggap ini berpolitik misalnya. Ya. Yang bakalan yang sarain orang. Nah, boleh lu mikir gitu. Oke. Berkesenian kan enggak. Lu berhasil membawa kebaikan bakal semua orang. Lu nggak berhasil, nggak ada apa-apanya. Lu nggak kenapa-napa juga, nggak bakal dimaki orang, nggak ada orang terbunuh, nggak ada orang tersakiti. Itulah kesenian. Ya? Iya. Berat juga sebenarnya. Bener. Dibilangin suka nggak percaya. Oh bro, thank you Sama-sama. bukunya, thank you waktunya Om Indro. Makasih Nat. Om Indro Warkop. Makasih bagaimana kurang baik nih mobilnya dikasih ke saya. Ya Allah. Tapi yang nggak enak lah saya bakal apaan, saya kembaliin lagi. Thank you Om. Thank you Om Indro Warkop. Thank you. Thank you. Thank you.